Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Kembali lagi dengan Mimin Sajak Digital. Dalam kesempatan ini Mimin akan membawakan cerita-cerita penuh hikmah bagi saudara pendengar. Semoga kisah ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak ceritanya. Kisah Kiai Haji Abdul Karim ditempatkan di Desa Lirboyo. Bismillahirrohmanirrohim. Cerita ini dituturkan oleh Kiai Haji M. Abde Aziz Mansur dalam peringatan 1 abad Ponpes Lirboyo. 1 abad yang lalu, tanah Lirboyo masih merupakan tanah rimbun, bersemak dan belum berpenghuni. Disitulah Hadratal Mukarrom Kiai Haji Abdul Karim ditempatkan oleh mertuanya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati sebagai orang yang kelak akan mendidik dan mengajar sebuah pesantren besar dengan nama Pondok Pesantren Lirboyo. Berawal dari Tebu Ireng, ketika itu Kiai Manap nama Kiai Haji Abdul Karim sebelum beliau berangkat haji, masih berada di pondoknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asyari. Beliau ditawari oleh Kiai Haji Hashim Asyari ketika Kiai Haji Soleh Banjar Melati datang berkunjung ke Tebu Ireng untuk mencarikan jodoh putrinya. Kiai Manap dipanggil oleh Kiai Hashim, celukno Kiai Manap, panggilkan Kiai Manap. Beliau ditawari oleh Kiai Hashim, Kiai Manap niki onten tiang golek mantu. Sampeyan ajenge kulo jodohake, Kiai Manap, ini ada orang cari menantu. Anda akan saya jodohkan, nggih. Beliau hanya menjawab dengan sepatah kata saja yang membuktikan amat patuhnya beliau. Singkat cerita, setelah beliau Kiai Manap diambil menantu oleh Kiai Haji Soleh selama 1 tahun dan telah memiliki seorang putri, Nyai Hana ibunda dari Kiai Haji Ibrahim A. Hafiz. Ketika itu pula, beliau sudah memiliki 2 orang santri yang ikut mengaji di Banjar Melati. Kiai Haji Soleh berencana menempatkan Kiai Manap di tempat lain, persisnya di Lirboyo. Pada mulanya, Kiai Haji Abdul Karim hanya dibuatkan sebuah gubuk di Lirboyo. 4 pilarnya hanya diambilkan dari batang pohon lamtoro. Dinding dan atapnya pun amat sederhana, hanya terbuat dari daun kelapa. Itu pun hanya sampai setengah badan. Kemudian setelah gubuk tersebut berdiri sekitar 1 minggu, tiba-tiba pada suatu pagi Kiai Haji Soleh dawuh kepada Kiai Manap, Kiai Manap, monggo nderek kulo, Kiai Manap, ayo ikut saya. Kiai Manap hanya menjawab dengan sepatah kata, nggih, iya. Kiai Haji Soleh mengajak serta 2 santri Kiai Manap untuk turut serta menemani Kiai Manap untuk bermukim di Lirboyo. Kedua santri tersebut disuruh membawakan perbekalan Kiai Manap yang hanya berupa seekor ayam jago, tikar, dan beras 1 ceting. Hanya itu kira-kira yang turut dibawa. Menaiki sebuah dokar, perjalanan dari Banjar Melati menuju Lirboyo ditempuh. Sesampainya di Lirboyo, rombongan diajak masuk ke sebuah kebun. Kira-kira sekarang tempat itu adalah dalam ibunya Nyai Komariah. Kiai Manap kemudian diajak masuk gubuk tadi oleh Kiai Haji Soleh. Kiai Haji Soleh menyuruh santri yang ikut untuk menata perbekalan Kiai Manap yang dibawakan. Kene santri, klosone beberen. Pitike cancangen neng cagak kono. Berase dekek kene, sini. Gelar tikarnya, ikat ayamnya di pilar sebelah sana, berasnya diletakkan di sebelah sini. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Kiai Haji Soleh dawuh, Kiai Manap, ting meriki panggenan sampeyan. Kiai Manap, disinilah tempatmu. Kiai Manap lagi-lagi hanya menjawab, nggih. Kiai Haji Soleh pun kemudian pergi. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada kedua santri Kiai Manap, wes engko Kiaimu nek butuh dahar, iki berase masakne. Dene nek butuh bumbu-bumbu konong goleko ning kebon. Engko nek kapan butuh, yo tukuo, nyok tata tinggali duit. Sudah, nanti kalau Kiaimu butuh makan, beras ini masaklah. Kalau memang membutuhkan, belilah. Ini saya tinggali uang. Kira-kira 1 minggu kemudian, Kiai Haji Soleh datang menengok dan mengunjungi Kiai Manap. Beliau amat terkejut, ternyata setelah 1 minggu beras 1 ceting yang beliau tinggalkan untuk Kiai Manap masih utuh tak berkurang sedikit pun. Santri yang menemani Kiai Manap tadi pun dimarahi oleh Kiai Haji Soleh. Lo, piye tu gambo liwetno, gambo masakno. Lo, bagaimana ini? Kok tidak kamu nanakkan nasi? Tidak kamu masakkan? Santri tersebut pun tidak dapat menjawab apapun. Kiai mboten ngantos dawuh kapuri masak aken.
Kiai Manap tidak pernah memerintahkan kami untuk memasakkan beliau, katanya. Laopo Singbo Pangan. Lantas apa yang dimakan Kiai Manap? Tanya Kiai Haji Soleh kemudian. Namung dahar godong-godongan meniko. Hanya makan dedaunan yang tumbuh, jawab santri tersebut. Dari situlah awal mula pondok pesantren Lirboyo berdiri. Dengan muassisnya yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur pernah menuturkan, jadi, berdirinya pondok pesantren Lirboyo bukan didukung dengan harta yang banyak. Bukan didukung dengan tahta yang tinggi. Bukan, tapi hanya didukung dengan tawakal Allah. Yakin, Mbah Kiai Abdul Karim ditempatkan di gubuk yang hanya begitu saja, beliau selalu sumende. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sepenggal kisah yang penuh dengan muatan-muatan hikmah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Dan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.